Selamat pagi anak-anak. Nah, kita ketemu lagi ya sama Lause Tuti. Kita mau memuji nama Tuhan. Puji nama Tuhan apa ya? Ada satu jalan untuk menuju kebenaran. Yuk kita pujikan. Satu jalan kebenaran. Satu jalan kebenaran menuju hidup yang kekal. Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Ada kasih pengharapan yang diberikannya padamu. Tak pernah ku kecewa berjalan dengan Tuhanku. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Kita saatnya untuk berdoa. Kita buka dalam doa, tangan dilipat, mata ditutup, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah pimpin kami. Tuhan, berkati kami di dalam kami mengikuti sekolah minggu. Kiranya Tuhan beri kami kekuatan dan kesehatan supaya kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari anak-anak, pagi ini pagi yang indah ya. Kita semua mau bersukacita, bergembira ya, memuji nama Tuhan. Tapi lebih seru lagi kalau Lause panggil Lause Yana ke sini ya, ikut memuji nama Tuhan. Lause Yana. Ya Lause Tuti. Ayo kita sama-sama anak sekolah minggu memuji nama Tuhan dong. Ya. Ayo kita bergembira bersama ya. Iya. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita, ku memuji Tuhan. Puji haleluya, ku memuji Tuhan. Puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Lause Yana, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita, dosa anak sekolah minggu, dan Dosa kita semua ya? Iya. Oh gitu, gimana caranya? Oh, dia di atas bukit Golgota, dia disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita pujikan yuk. Ayo. Yuk. Atas bukit Golgota, haleluya.
ditanggungnya. Haleluya, Yesus bangkit dan menang. Haleluya, yang gelap jadi terang. Haleluya. Tunggu datangnya, haleluya, dalam kemuliaannya, haleluya. Mari puji Tuhanmu, haleluya. Puji Yesus Rajamu, haleluya. Walau seyana kita senang ya, karena Tuhan Yesus selalu ada di hati kita semua. Iya, Tuhan Yesus itu membuat hati saya senang. Iya betul, kita puji nama Tuhan, duduk senang, berjalan senang. Ayo. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Ku buka Alkitabku, lalu ku baca. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Ya, kututup Alkitabku, lalu kusimpan. Dengarkanlah Ana mau cerita. Ya, semua duduk yang manis ya. Halo anak-anak semuanya. Kalian pasti semuanya udah siap ya mau mendengarkan cerita Alkitab. Sekarang semuanya duduk yang manis, tangannya dilipat, telinganya dibuka. Kali ini Lausa mau cerita. Ada seorang anak yang nakal sekali. Dia suka berkata-kata kasar dan suka memukul-mukul hewan, bahkan merusak tanaman. Mainan teman juga suka dirusaknya. Bahkan tidak menyesal telah menghancurkan barang kepunyaan mama. Wah, tidak ada yang mau berteman sama dia. Waduh, anak-anak, kalau kalian pernah gak sih bertemu dengan anak yang seperti itu? Kalau kamu bertemu dengan anak seperti itu, kadang-kadang kita suka kesal ya. Nakal sekali. Tidak mau berteman sama dia. Tapi berbeda sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah membenci orang yang nakal, anak-anak yang nakal. Bahkan tidak membenci orang-orang yang berdosa. Nah, kali ini Lausa Ana akan cerita tentang seorang bapak
yang dibenci sama banyak orang. Sampai suatu waktu Tuhan Yesus datang menghampiri orang itu dan mengasihi orang itu. Yuk kita dengarkan ya. Wah, banyak sekali orang-orang. Pada kemana ya mereka? Oh, ternyata Tuhan Yesus mau datang ke kota Yeriko. Yuk anak-anak, semuanya ikut Lause. Kita lihat yuk, Tuhan Yesus mau datang. Wah, di situ ada seorang yang bernama Zakheus. Zakheus adalah kepala pemungut cukai. Sebenarnya apa sih pemungut cukai, Lause? Nah, pemungut cukai itu adalah orang yang suka meminta uang kepada orang-orang yang berjualan di pasar. Nah, Zakheus ini suka meminta uang orang-orang itu lebih banyak dari yang seharusnya. Buat siapa ya uangnya? Ups, ternyata uangnya buat dirinya sendiri. Pantes aja, rumahnya gede banget. Dia menjadi orang yang kaya. Tapi gak ada yang mau berteman sama dia. Kasian ya. Hari itu Zakheus tahu kalau Tuhan Yesus akan datang. Zakheus juga ingin melihat Tuhan Yesus. Kemudian dia ikut orang banyak itu ya anak-anak ya. Dia lihat-lihat, dia mau lihat Tuhan Yesus. Aduh, tapi gak kelihatan. Tuhannya mana gak kelihatan. Karena badannya Zakheus pendek. Orang-orang lain tinggi-tinggi badannya. Gimana ya? Aku tahu. Aku akan mendahului orang-orang itu. Lalu aku akan manjat ke pohon. Pohon ara kan tinggi. Saya naik aja ke atas. Nah, Zakheus naik ke atas. Dia berpikir kalau nanti Tuhan Yesus lewat, aku bisa melihat Tuhan Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus sampai. Dan Tuhan Yesus melihat ke atas. Dan dia berseru, Zakheus, hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Hah? Di rumah saya, Tuhan? Wah, Zakheus senang sekali. Langsung dia turun dari pohon itu dan dia sangat bersuka cita. Tapi anak-anak, orang-orang yang melihat kejadian itu, marah-marah semuanya. Masa Tuhan Yesus mau main ke rumahnya Zakheus? Zakheus kan orang berdosa. Dia banyak merugikan orang-orang banyak. Anak-anak, meskipun Zakheus memang banyak salahnya ya, suka ngambilin duit orang, merugikan orang lain, orang yang banyak dosanya. Tapi Tuhan Yesus tetap sayang kepada Zakheus. Kemudian Tuhan Yesus berkata lagi, Zakheus, aku kan akan pergi ke rumahmu ya. Wah, Zakheus senang sekali ya. Lalu tiba-tiba Zakheus berkata kepada Yesus, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Dan kalau selama ini saya mengambil milik orang lain, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat. Wah, Tuhan Yesus senang sekali ya mendengar kalau Zakheus berubah menjadi orang yang baik. Tuhan Yesus mengasihi Zakheus dan Zakheus
merasa dikasihi oleh Tuhan. Sehingga Zakheus berubah menjadi orang yang baik. Kemudian Yesus lagi berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada Zakheus. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa." Nah, anak-anak, ternyata Tuhan Yesus sangat mengasihi Zakheus ya. Meskipun tadi kita lihat Zakheus merugikan banyak orang ya, banyak melakukan dosa. Tapi dengan kasih Tuhan mengubahkan Zakheus, orang yang berdosa, menjadi anak Allah yang baik. Berubah menjadi orang yang benar. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita dan anak-anak di rumah, sehingga kita semua beroleh mendapatkan keselamatan. Sekian dulu anak-anak. Anak-anak, kita sama-sama membaca ayat hafalan kita ya. Diambil dari Markus 2 ayat 10. Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Sekali lagi ya. Markus 2 ayat 10. Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Hai adik-adik, hari ini kita akan membuat aktivitas Bapak Zakheus. Ini adalah bahan-bahan yang kalian butuhkan untuk aktivitas hari ini. Kita mulai yuk. Pertama-tama kita akan menggambar pohon. Bebas ya, kalian mau menggambar pohon seperti apa ya adik-adik. Di sini Lause hanya memberikan salah satu contoh menggambar pohon yang sederhana. Sekarang kita akan mewarnai daunnya. Kalian bisa menggunakan krayon, pensil warna, atau juga cat air. Apabila menggunakan cat air, kalian tambahkan sedikit air ke cat yang kering, kemudian kalian aduk-aduk menggunakan kuas. Setelah tercampur dan warnanya muncul, kalian dapat mewarnai daunnya. Apabila kalian ingin mengganti warnanya, cuci kuas di dalam air, kemudian keringkan menggunakan tisu atau kain. Sambil menunggu hasil cat mengering, mari kita menggambar Bapak Zakheus. Ambil kertas HPS, lipat menjadi 2, kemudian kita mulai menggambar. Pertama-tama kalian gambar setengah lingkaran, kemudian ditutup sebagai ikat kepalanya. Setelah itu kalian menggambar rambut dan rambut depan. Dilanjutkan dengan menggambar janggut, mata, kumis, dan mulutnya. Untuk jubahnya kalian membuat huruf V, 2 huruf L yang berhadapan, dan dilanjutkan huruf L yang berhadapan juga. Setelah itu kalian membuat 2 garis seperti angka 11. Bagian akhir kita gambar tangan dan kaki. Setelah itu kalian dapat mewarnai sesuai keinginan kalian ya, untuk baju, untuk rambut, dan lain-lainnya. Apabila telah selesai, kalian dapat menggunting gambar Bapak Zakheus. Nah, supaya
supaya Bapak Zakiusnya bisa naik dan turun di pohon, kita akan membuat penyangga. Kalian membutuhkan 2 buah kertas ukuran segi 4. Kemudian kalian rekatkan di bagian tengahnya menggunakan double tape atau lem. Kemudian kalian buka bagian atas dan bagian bawahnya seperti ini. Ambil double tape atau kalian juga dapat menggunakan lem. Tempelkan di bagian belakang Bapak Zakius. Hasilnya seperti ini ya adik-adik. Apabila telah selesai, kita akan membuat garis di pohonnya supaya Bapak Zakiusnya nanti bisa naik dan turun. Lipat gambar pohon, kemudian kalian gunting, jangan sampai ujung ya adik-adik. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, kalian masukkan penyangganya di antara lubang yang telah kalian buat. Setelah itu, kalian lem sekeliling gambar, tapi jangan di penyangganya ya adik-adik. Satukan dengan kertas HVS yang lain. Tada, sudah jadi Bapak Zakiusnya. Ketika mendengar tentang Yesus, dia cepat-cepat naik pohon. Dan waktu Yesus mengajak dia makan di rumahnya, dia cepat-cepat turun deh. Selamat mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, saatnya kita persembahan. Kita mempersembahkan untuk Tuhan, ya. Kita berikan persembahan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Nah, jangan lupa ya, nanti ditransfer di rekening ini. Bilang sama mama papa, ditulisin untuk komisi sekolah minggu. Untuk mama papa, follow Instagram kita ya. Follow Instagram Sekolah Minggu Kepempri Kelapa Gading. Oke, seperti tertera di bawah ini. Nah, anak-anak, tadi Lausana cerita tentang apa ya? Tentang orang pendek yang naik pohon ara. Siapa dia? Iya, Zakius. Ayo kita puji sama-sama. Zakius orang pendek. Zakius orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia, katanya, "Hai Zakius, turunlah. aku menumpang di rumahmu." Zakius orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia, katanya, Hai Zakius, turunlah. aku menumpang di rumahmu. Sudah tiba saatnya, kita udah mau sudahan ya sekolah minggu. Yuk kita berdoa ya, kita ucapkan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin.
saatnya kita berpisah. Sampai ketemu minggu depan ya. Besok nggak boleh telat ya. Bangun yang pagi. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Tuhan besertamu. Sampai jumpa, Tuhan besertamu. Bye-bye, sampai jumpa minggu depan. Bye. Preview.